Jangan lupa, ini sifatnya general reading dan sifatnya hiburan, energinya banyak orang. Afirmasikan hal-hal yang positif, ambil yang baik-baiknya saja. Tema pembacaan kita kali ini adalah tentang periode bulan Juni. Ada perubahan positif apa yang akan dirasakan oleh para zodiak di periode bulan Juni? Mari kita cek ya melalui kartu tarot saya. Oke, buat kamu yang ingin melakukan personal reading, hanya energi kamu saja yang ketarik. Jangan lupa, nomor WhatsApp yang bisa kamu hubungi ada di sepanjang video ini ya. Kita coba lihat periode bulan Juni ada perubahan positif apa saja yang akan berdampak pada beberapa zodiak ini. Yang pertama ada Six of Swords. Selanjutnya Nine of Pentacles, Judgment, ada King of Pentacles, dan satu kartu lagi di sini The Magician. Oke, perubahan positif. Saya lihat semua kartu di sini positif. Mari kita clarify dengan kartu-kartu berikutnya. Ten of Swords. Lalu muncul Eight of Wands. Queen of Wands. Kartu selanjutnya The Lovers. Dan yang terakhir di sini ada Seven of Cups. The Empress. Lagi ada di zona nyaman ya. Di periode bulan Juni ini banyak zodiak yang bisa menikmati sebuah pencapaian, kenyamanan dalam kehidupannya. Itu yang saya rasakan di energi ini. Kemudian beberapa di antara zodiak ini juga berubah menjadi positif. Maksudnya bagaimana? Ya dari negatif menjadi positif. Istilahnya pejuang garis dua. Ada yang dikaruniai momongan, dapat anak, punya anak. Oke, menikmati peran barunya sebagai orang tua juga bisa. Perubahan positif. Kita lihat sebuah kenyamanan. Ada Six of Swords dan Ten of Swords. Yang saya rasakan perubahan positif ini adalah bangkit dari keterpurukan. Beberapa zodiak mungkin periode sebelumnya mengalami permasalahan sampai di titik terendah. Tetapi di bulan Juni ini ada progres untuk move on, untuk bangkit, untuk semangat kembali. Karena yang kemarin struggle, yang kemarin-kemarin kesulitan itu udah berakhir. Dan di sini berpindah ke tantangan yang baru, ke tempat yang baru. Ada juga mungkin yang sulit banget dapetin rumah misalnya, udah berjuang banget. Ya, usahanya nggak sia-sia karena saya melihat beberapa di antara zodiak ada yang pindah rumah. Renovasi rumah mungkin juga bisa. Oke, setelah jatuh bangunnya ini kerasa banget. Capeknya, letihnya tuh kerasa banget. Tapi perubahan positifnya mulai bisa dirasakan di bulan Juni. Ini adalah proses bangun dari keterpurukan. Ya, mungkin tidak bisa instan, perlahan-lahan, tetapi sudah mulai kerasa. Selanjutnya kita lihat ada Nine of Pentacles dan Eight of Wands. Saya lihat soal pekerjaan. Kalau yang di sini terlihat tentang pekerjaan, khususnya yang dagang, yang mungkin punya job seputar proyek kaitan dengan freelance misalnya, kerja freelance seperti itu, saya lihat ada perubahan positif di bulan Juni ini, sudah mulai banyak kerjaan, sudah mulai banyak job, ya, datang dari mana-mana. Khususnya yang freelance nih, yang bukan pekerja tetap, pekerja di industri kreatif, saya lihat ini sudah mulai banyak kerjaan. Jadi ini perubahan yang positif ya. Kenapa? Karena tentunya dengan banyak pekerjaan, zodiak-zodiak ini bisa mencapai kemandirian finansial. Duitnya banyak, bisa tebel nih kantongnya, ya kan? Karena banyak kerjaan-kerjaan yang datang. Itu yang saya lihat. Perubahan positif yang lain, di sini ada Judgment dan Queen of Wands. Saya lihat ini tentang usaha, bisnis. Kalau di antara kamu, para zodiak yang lagi nonton sekarang ini punya usaha, punya bisnis sendiri,
dan selama ini benar-benar berjuang dengan keras, ngeluarin effort dengan pengorbanan untuk bisa meningkatkan penjualan, pendapatan, atau mengembangkan bisnis dan usaha ini, saya lihat ada yang sudah mulai bisa dikendalikan. Oke, jadi ini adalah hasil dari kerja keras, hasil dari perjuangan zodiak ini dalam beberapa periode gitu ya. Entah bukan hitungan minggu, bukan hitungan hari, apalagi hitungan bulan, mungkin selama bertahun-tahun. Di periode Juni ini ada perubahan signifikan yang bisa dirasakan. Karena judgment ini adalah sebuah pembayaran. Pembayaran dari upaya yang sudah dilakukan, usaha yang sudah dikerjakan. Seperti itu ya. Kalau yang saya lihat di sini, ada juga beberapa di antara zodiak di sini di tempat kerja itu akan mendapatkan promosi, mendapatkan kepercayaan dari pimpinan yang saya rasakan. Oke, kenapa kok zodiak ini yang terpilih untuk dipercaya oleh bos, yang dipromosikan memegang jabatan tertentu? Ya karena saya lihat zodiak ini punya pengalaman. Sebelumnya itu pernah mengerjakan tugas yang sama dan berhasil, bisa saja seperti itu. Jadi ini hasil kerjanya sudah mulai dilihat. Ini perubahan positif ya. Di tempat kerja, bisa juga di usaha atau bisnis. Kemudian kita lihat perubahan positif di bulan Juni adalah tentang pasangan. Yang saya rasakan di sini, pasangan dari zodiak ini mungkin selama ini terlalu perhitungan dengan uang. Pasangannya mungkin selama ini terlalu perhitungan soal duit gitu ya. Tapi berbeda sekali, ada perubahan positif di bulan Juni. Pasangan dari zodiak ini royal banget. Karena mungkin rezekinya lagi banyak ya. Jadi duitnya bukan dihambur-hamburkan sih di sini, tapi lebih gampang aja untuk ngasih duit ke pasangannya gitu. Udah nggak ada hitung-hitungan lagi. Perubahan positif dari zodiak ini juga didapatkan. Kita lihat, banyaknya keinginan, banyaknya pengen ini, pengen itu. Ini bisa terwujud loh. Banyak keinginan-keinginan dari zodiak ini yang bisa termanifest. Yang selama ini mungkin hanya ngeliat-ngeliat aja. Wah, aku pengen gini, pengen begitu, tapi kok nggak bisa. Di periode bulan Juni ini bisa banget memenuhi keinginan-keinginan yang selama ini hanya sekedar khayalan, hanya ada di angan-angan atau di bayangan aja. Oke, perubahannya cukup positif. Cuman pesan dari kartu ini adalah bikin skala prioritas. Jadi untuk mewujudkan keinginan, tidak harus semuanya. Mungkin dipilih dulu yang mana yang urgent, yang mana yang didahulukan. Seperti itu ya. Yang saya lihat ini perubahan positif yang cukup luar biasa, menarik begitu, karena memang energi tadi di bagian bawah kartu mengatakan kalau banyak zodiak yang akan nyaman, merasa tenang, merasa ada di zona paling oke dalam fase kehidupannya. Ya, sekarang kita rasakan energi zodiaknya apa saja. Saya melihat ada sebagian Aries, Leo, Sagittarius, kemudian juga ada Taurus, Virgo, Capricorn. Kita cek ya. Ada sebagian Gemini. Selain itu juga ada Scorpio. Next. Ada sebagian Aquarius juga. Dan satu kartu lagi adalah Cancer, Pisces. Scorpio, Cancer, Pisces, sebagian Aquarius, kemudian juga ada Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Ya mungkin hampir semuanya, tetapi ada juga mungkin yang ini bukan energi kamu. Silakan disesuaikan sendiri. Terima kasih sudah stay di sini. Ingat ini adalah fun reading. Jangan lupa di like, subscribe, tonjok sekalian loncengnya. Kita ketemu di pembacaan yang lain. Bye bye.